Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bali. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan sharekan kembali 3 berita utama Berita Bali hari ini. Hujan lebat menyebabkan jalan penghubung desa di Tegal Alang Gianyar ambles. Komisi Pemilihan Umum Bali mendeklarasikan pemilu damai dan cegah hoaks. Sebuah tempat usaha pembuatan mebel di Denpasar dibobol oleh 2 mantan karyawannya. Komisi Pemilihan Umum Bangli melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit ke rumah warga. Petugas panitia pendaftaran pemilih mencocokkan identitas warga dengan data yang ada dalam daftar pemilih tetap. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyisir warga yang belum terdaftar dalam DPT. Yang akan dilaksanakan coklit ini adalah mencocokkan data pemilih yang diturunkan oleh KPU RI dengan identitas yang dipegang oleh masyarakat. Jadi dicocokkan antara data pemilih ini dengan kartu tanda penduduk KTPL dan juga kartu keluarga. Jadi di sana akan dicocokkan kebenarannya, sinkronisasi terhadap kedua data ini. Jadi tidak ada sampling. Tapi ini semua didatangi seluruh warga yang sudah memenuhi syarat, yang mana syarat ini adalah mereka memiliki dan terdaftar sebagai pemilih. Jadi ada KTP, ada kartu keluarga. Barangkali ada yang sudah misalnya memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, saya persilakan masyarakat untuk nanti mendaftarkan dirinya. Antara daftar pemilih dengan KTP dan juga KK itu dicocokkan. Ketika terjadi kesalahan di dalam daftar pemilih kita, maka rujukannya adalah identitas yang dipegang oleh penduduk itu sendiri, apakah KTP atau KKK-nya. Termasuk juga warga-warga yang tercecer belum masuk DPT ya, untuk nyasar itu Pak ya? Ya betul, sepanjang warga masyarakat kita itu bisa membuktikan bahwa dirinya adalah memang betul-betul warga Bangli sesuai dengan KTP dan KK-nya dan belum terdaftar di dalam KWK kita, saya persilakan untuk mereka didaftarkan ya. Jadi ketika daftar pemilihnya belum masuk, ternyata memang dia sudah memenuhi syarat dan sudah punya KTP, saya persilakan untuk didaftarkan. Petugas coklit akan berlangsung hingga bulan April mendatang dengan melibatkan 796 orang petugas. KPU mengimbau warga untuk membantu proses coklit dengan memberikan data yang benar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pak, melaksanakan monitoring coklit oleh pimpinan partai politik. Untuk itu kepada pimpinan partai politik yang oleh Ketua KPU Provinsi Bali. Sebanyak 18 perwakilan partai politik menandatangani deklarasi pemilu damai di Sanur pada hari Selasa lalu. Deklarasi ini bertujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang aman dan damai di Bali. Polarisasi atau terbelahnya masyarakat dan hoaks adalah 2 hal yang menjadi perhatian dalam pemilu mendatang. Ya pastilah, kita tahu sekarang kan zamannya, makanya dibilang integrasi bangsa itu karena mungkin ada kekhawatiran, ada polarisasi, ya, suku, agama, mobilisasi yang begitu yang tidak kita harapkan. Termasuk yang paling kita atensi sekarang adalah hoax, berita bohong. Ya, ini akan teman-teman lah yang bantu kita melakukan klarifikasi ataupun melakukan bantahan terhadap hal-hal yang memang bernuansa. Upaya KPU didukung Polda Bali yang akan memperketat pengawasan dunia maya serta mencegah politik identitas dan SARA. Walaupun memang konflik yang diciptakan ini, tapi kita masyarakat menjaga polarisasi yang ada. Polarisasi ini yang memang dibentuk agar jangan menjadi polarisasi yang ekstrim, ya,
yang akibatnya akan memecah bangsa. Hindari politik yang identitas, kemudian juga masalah-masalah yang berkaitan dengan suku, ras, dan agama. Kita hindari hal seperti itu. Itu intinya. Ya, kita jaga patroli cyber sendiri untuk mengantisipasi hoax sendiri. Itu juga seperti itu bagian dari kita, dari pengawasan secara cyber juga kita laksanakan. Deklarasi ini dibarengi dengan peluncuran kirap pemilu 2024 yang digelar serentak di 8 titik perbatasan terluar Indonesia. Kirap pemilu tersebut akan melintasi sejumlah daerah di Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Tersangka Ahmad Rofli dan Dery Septiari ditangkap polisi di wilayah Galung, Badung. Mereka ditangkap karena diduga mencuri alat pertukangan di sebuah industri mebel di wilayah Penati, Denpasar. Keduanya mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah berhenti bekerja di perusahaan tersebut. Peralatan senilai 11 juta rupiah tersebut dijual ke pemulung seharga Rp750.000. Modus pelaku mengambil alat-alat mebel dengan memasuki rumah melalui jendela. Ada beberapa barang yang diambil seperti ada staples tembak, bor listrik, gerindra, mesin amplas seperti yang terlihat di depan kita ini. Terus ada beberapa gergaji dan mesin bor. Kerugian kurang lebih ada 11 juta. Selanjutnya barang yang diambil dijual dan bisa kami tangkap berdasarkan hasil penyelidikan dan ditangkap di daerah Dalung. Mantan karyawan. Ya, mantan karyawan. Keduanya. Kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polsek Denpasar Timur. Mereka terancam pidana 7 tahun penjara sesuai dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Korik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email korikcilik-indonesia2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.